es jelly botolan. Waktu itu lagi viral itu, tapi saya jual di kantin sekolah saya, alhamdulillah nggak laku. Kembali lagi di podcast Faktiva TV bersama saya Muna Suha yang akan membahas tentang kuliah senyap income berisik. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo Kak. Hai, Terima kasih ya Kak udah hadir di podcast ini. sama-sama. Mungkin bisa perkenalan dulu nih kita. Mungkin namanya siapa, fakultasnya apa, dan bisnis apa yang sedang dijalankan. Oke, halo semua, kenalin saya Bembi Gulam Hamadiyah. Teman-teman bisa panggil Bembi aja, Bembi. Saya dari Fakultas Agama Islam. Saat ini saya menjalani bisnis retail di bidang aksesoris. Menjalani Aksesoris. bisnis di retail. Aksesoris, Retail bisnis aksesoris. retail, aksesoris Wow. ya. Itu gimana ya Mas Bembi? Awal mula idenya untuk membangun usaha retail aksesoris itu? Jadi itu awal mula membangun bisnis retail ini, saya waktu itu lagi santai-santai di rumah, tapi sedang memikirkan bisnis apa yang cocok. Karena waktu itu saya ada kenalan, alhamdulillah bapak-bapak umurnya udah lumayan tua, tapi beliau sudah sukses. Jadi saya ada kenalan baik. Karena saya nggak ada modal dan saya punya niat untuk membangun bisnis, saya berencana untuk kerjasama ceritanya, untuk bekerja sama dalam bidang bisnis ini. Nah, kita sudah ada perbincangan, tapi belum tahu bisnisnya apa karena saya berkenalan baik dengan bapaknya. Nah, akhirnya saya sedang rebahan, sedang scroll TikTok, nemulah waktu itu ada yang live di TikTok cara bagaimana impor dari luar negeri. Nah, waktu itu saya berpikir ini aja ya, karena barang-barang dari luar negeri itu sangat murah dibandingkan barang di Indonesia. Mungkin karena inflasi atau apa saya kurang tahu, tapi yang jelas barang dari luar negeri itu lebih murah. Negaranya dari negara Cina. Jadi di Cina terkenal dengan barang-barang murah dan berkualitas. Jadi saya berniatkan untuk impor dari sana. Kemudian saya konsultasikan kepada bapak tersebut dan akhirnya disetujui dan saya mendapatkan modal, baru saya membuka bisnis itu. Dan akhirnya sekarang sudah berjalan. Gitu. Oke, bagus sekali ya Mas berarti ya. Retail aksesoris. Aksesoris. Oke. Ya. Nah, Mas Bambi ini kan mahasiswa aktif nih. Iya. Pernah nggak sih Mas kan bangun bisnis kayak gini tuh kayak diremehkan sama teman-teman atau Iya. lingkungan kayak gitu karena statusnya kan masih mahasiswa terus Iya. bangun bisnis kayak gitu. Sering. Ya, dalam kehidupan bisnis itu kita dipaksa untuk fokus ke diri sendiri dan masa depan. Jadi sudah jarang untuk nongkrong-nongkrong, sudah jarang untuk main bareng sama temen. Jadi dijauhin dan akhirnya banyak ucapan-ucapan yang negatif, kayak diremehkan, kayak diragukan, dan itu tuh sudah makanan setiap harinya. Dan itu sudah pasti, memang sudah pasti karena berpikiran wirausaha itu pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak di bidangnya wirausaha. Jadi pasti ada kata-kata yang dimana itu sangat negatif. Tapi respon dari kita tidak boleh kemakan. Karena kalau kemakan nanti hancur. Gimana tuh responnya Mas Bambi sendiri tuh? Iya, biarin aja. Biarin aja. Biarkan Biar mereka, lalu-lalang kayak iya, gitu. biarkan ibaratnya kita sedang diasah biar menjadi brilian gitu. Karena juga mereka juga punya hak buat itu juga. Iya, benar. Oke. Nah, menurutnya Mas Bambi nih, kuliah itu menjadi jalur utama kesuksesan atau ada jalur lain selain berkuliah? Jadi balik lagi kepada background kita masing-masing. Karena background setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang sudah disiapkan masa depannya oleh orang tua, ada juga yang menyiapkan diri sendiri, berdiri dengan kaki sendiri, dan itu juga bisa menentukan langkah ke depannya kita untuk berkuliah atau tidak. Misalkan katakanlah kita sudah disiapkan masa depan oleh orang tua kita.
yaitu di dalam wirausaha atau kita sudah diberikan bisnis oleh orang tua, kita tinggal melanjutkan dan kita itu sudah bisa dikatakan sebagai pewaris. Nah, itu tidak wajib kuliah, tidak wajib karena kita sudah sukses, sudah punya uang banyak gitu. Tapi beda dengan kita yang backgroundnya biasa-biasa aja, tidak ada privilege ekonomi dari orang tua, jadi kita dipaksakan untuk memilih jalan yang terbaik untuk masa depan. Kayak kuliah itu tidak menentukan kesuksesan, tapi kuliah itu bisa mengamankan kehidupan kita. Dalam kehidupan bisnis itu ada masa naik turunnya. Ada masa naik, kadang sangat menguntungkan, kadang kalau masa turun sangat membingungkan ya, stres, bikin bingung. Nah, di masa-masa turun itu dalam bisnis itu pasti ada. Nah, disitulah kegunaan kita untuk Menjadi berkuliah ini, memanfaatkan sarjana kita, memanfaatkan ijazah kita, gitu-gitu. Oke, berarti menurut Mas Dombi ini kuliah itu juga penting ya? Kuliah itu sangat penting, masih menjadi privilege bagi kita yang biasa-biasa aja, kecuali bagi teman-teman yang mungkin anaknya sudah mendapatkan privilege dari orang tua, itu opsional saja, gitu. Fleksibel gitu ya, Mas? Iya. Oke. Tergantung pendapatnya diri masing-masing kayak gitu, Iya. pandangan kayak gitu ya. Nah, kecuali juga kalau kita memiliki cita-cita. Nah, berarti kuliah ini tergantung pada tujuan dan cita-cita kita. Kalau kita mau jadi kedokteran yang dimana menjadi dokter yang dimana profesi ini butuh untuk pendidikan, maka harus kuliah. Tapi kalau tidak seperti wirausaha itu kan tidak. Jadi tidak perlu juga tidak apa-apa. Kecuali sudah percaya diri dan sudah yakin kalau bisnis itu akan berhasil. Kalau tidak, maka ya wassalam saja. Oke, baik, kita flashback mundur Iya. jauh ke belakang ya Mas Baby Iya. ya. Bisa diceritakan mungkin sebelum punya usaha dan sesudah punya usaha saat ini, dan kok bisa sih tertarik membangun usaha Iya. retail aksesoris? Jadi waktu saya masih kecil, bapak saya itu punya usaha cuci mobil sama rental mobil. Nah, ketika saya SD mungkin kelas 5 atau 6 memasuki kelas itu, bapak saya bisnisnya jatuh. Karena bapak saya lulusan SD, dan jadi nggak bisa ada yang menumpang selain bisnis itu. Bisnis ini jatuh dan rugi ratusan juta. Waktu itu saya nggak tahu pasti nominalnya berapa. Yang saya tanyakan ke mama saya hanyalah rugi berapa gitu. Saya nyebut jutaan po gitu. Mama saya menjawab, oh ya lebih gitu. Nah, saya memahaminya ratusan juta, mungkin ratusan juta. Itu masih kecil ya Mas? Masih kecil. Waktu itu, iya masih kecil, waktu itu masih 6 SD. Nah, jadi tidak ada penumpang lainnya dan akhirnya hancur. Nah, dari situ, tetapi saya alhamdulillahnya sifatnya dari bapak saya itu adalah sifat yang keras. Sifat yang keras, maka saya diajarkan untuk terus berusaha terus. Dan akhirnya waktu SMP saya mondok, setelah lulus SMP, saya SMA dan diajak kerja, diajak berwirausaha, diajak berwirausaha yang kecil-kecilan, tidak apa-apa. Mungkin sifat dari bapak saya masih ada, dan akhirnya saya melakukan bisnis pertama saya, yaitu waktu itu buka usaha di bidang di F&B waktu itu. Jagung bakar, dan saya jualan di pesta rakyat kayak kuda lumping yang rame-rame gitu. Saya jualan di situ menggunakan mobil bapak saya karena waktu itu nggak ada tempat, jadi saya memanfaatkan tempat bagasi mobil bapak saya. Nah, jadi kemudian waktu itu nggak bertahan lama karena waktu itu nggak tahu kenapa saya pindah lagi ke bisnis lain, yaitu keripik gedebok. Keripik gedebok saya juga tidak betah lama karena susah payah karena susah bawa ininya, effortnya ya susah, harus gotong-gotong, harus motongin satu-satu, gorengin satu-satu gitu-gitu. Nah, akhirnya pindah lagi ke bisnis
ini apa es jelly botolan, waktu itu lagi viral itu, tapi saya jual di kantin sekolah saya, alhamdulillah nggak laku. Alhamdulillah nggak laku, akhirnya saya bagi-bagikan saja. Nah, akhirnya nemulah bisnis yang sekarang ini gitu. Retail aksesoris gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan bisnis yang ini sudah membaik gitu. Berarti Mas Bambi ini udah mulai ada minat-minat usaha berbisnis itu udah dari kecil ya Mas? Iya, nggak dari kecil, waktu SMA. SMA. Waktu dari kecil itu mungkin dari background orang tua itu adalah wirausaha, jadi saya dipaksa untuk berwirausaha. Tetapi saya selalu bilang nggak mau gitu. Saya selalu bilang kekeh nggak mau karena waktu itu saya lagi hobi di bidang olahraga. Bidang olahraga semuanya saya hobi nih, saya tekuni, saya sampai ikut kejuaraan gitu-gitu. Nah, baru sadar untuk mulai berwirausaha itu waktu kelas 1 SMA. Masuk kelas 1 SMA itu sudah mulai minat berwirausaha. Oke. Nah, pas Mas Bambi bangun retail aksesoris ini respon keluarga gimana ya Mas atas bisnisnya Mas Bambi? Waktu awal mula membangun itu respon keluarga itu mendukung, sangat mendukung. Keluarga membantu. Ini saya lagi di Semarang juga, beberapa kali mama juga ikut ke toko ngecek gitu-gitu. Sangat membantu dari awal. Mungkin cita-cita orang tuanya yang selalu didorong ke anaknya sudah mulai ditekuni gitu. Kayak udah didukung kayak gitu. Iya, ya? udah didukung. Oke. Nah, Mas Bambi ini pernah mengalami kegagalan atau kerugian di bisnis nggak Mas? Sering, kalau itu pasti. Jadi kalau berwirausaha itu pasti akan mengalami kerugian, walaupun nggak seberapa, tapi tetap pasti rugi. Apapun itu bidangnya dan apapun itu usahanya, pasti tetap ada rugi. Dan bagi teman-teman yang mau jadi usaha harus siap menelan kerugian itu. Jadi saya sudah beberapa kali mengalami kerugian. Yang bisnis-bisnis yang saya sebutkan tadi itu kurang satu lagi, yaitu bisnis lebah kelanceng, tawon kelanceng. Itu belinya satu koloni, satu kotak, kecil kotaknya, dan itu mahal lebahnya. Waktu itu saya bisnis itu karena menjual motor saya untuk kuliah saya jual, semua dananya saya modalkan untuk bangun bisnis kelanceng itu. Karena kelanceng ini lebahnya ini madunya ini dikenal sebagai madu yang mahal. Karena produksinya yang lama, butuh waktu 6 bulan, maka bisa mahal madunya. Satu botol sirup itu bisa 300-an. Saya tergiur dengan itu. Akhirnya saya jual motornya, saya masukkan semua ke situ. Itu waktu itu umur 16 tahun. Nah, waktu itu umur 16 tahun saya jual motornya, saya belikan madu dan akhirnya gagal, nggak panen sama sekali. Panen sedikit setengah gelas dan itu saya konsumsi sendiri. Benar enak madunya, cuman gagal bisnisnya gitu. Oke. Wah, berarti ya struggle sekali ya Mas strateginya dari awal mula latar belakangnya Mas Bambi terus sampai ke mengalami kegagalan kayak gitu ya Mas. Oke. Ada nggak sih Mas sosok mentor atau motivasi buat menjalankan bisnis ini Mas? Kalau mentor sendiri saya lebih ke konsultasi. Bisnis ini sebenarnya itu butuh mentor karena supaya kita bisa melangkah lebih cepat, melangkah benar dan lebih meminimalisir kegagalan. Sebenarnya itu perlu mentor. Cuman saya lebih ke konsultasi, entah ke kenalan ibu saya, kenalan mama saya, dan saya memiliki konsultasi yang biasa saya ajak ngobrol itu ada orang Semarang juga. Biasa saya ajak ngobrol membahas tentang bisnis, bagaimana cara-caranya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu. Dan saya juga sering mengikuti seminar online dan saya mencari yang gratis. Karena sebanyak itu ternyata di Telegram, di IG itu seminar-seminar, webinar lewat Zoom itu gratis banyak dan juga di YouTube ternyata banyak ilmunya. Jadi ternyata bisnis itu tidak hanya tentang membuka bisnis,
mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana sifat ownernya itu terhadap dunia, terhadap pelanggan, dan terhadap dirinya sendiri. Nanti sifat dari ownernya itu bakal menentukan jalannya bisnis. Berarti tetap Mas Bambi ini ada konsultasi sendiri kayak gitu. Tetap ada konsultasi, tetap ada belajar di YouTube sama orang-orang terdekat, dan saya biasanya setiap bulan menanyakan ke pelanggan kritik saran. Mengadakan kritik saran ke pelanggan, dan itu ternyata efektif, kayak kekurangan dan evaluasi diri. Oke. Nah, Mas Bambi itu kan nyari-nyari ilmu bisnis di kayak ya Telegram dan yang lain-lain kayak gitu kan. Itu beneran diterapin konsisten atau gimana, Mas? Jadi ilmu yang dikatakan oleh narasumber di Zoom kayak gitu, itu tuh nggak selamanya sesuai dengan bisnis kita. Ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan diri. Kayak di bisnis nih, kita ada plan A kayak gini. Ternyata yang dikatakan itu plan A, saya jadikan plan A. Ternyata di sini nggak cocok nih, lanjut ke plan B. Di sini cocok nih, dipertahankan. Di bidang lain ada kekurangan, diambil itu menjadi plan C gitu. Oke, gitu. Berarti tetap diterapin. Cuman kayak ada proses seleksi. Ada proses seleksi. Nggak selamanya yang dikatakan orang itu bisa cocok dengan bisnis kita. Oke, paham. Gitu. Nah, Mas Bambi ini punya ketakutan terbesar soal masa depan nggak sih, Mas? Dan gimana sih nyikapinnya Mas Bambi soal ketakutan itu? Untuk ketakutan di masa mendatang itu, yang ditakutkan itu paling kegagalan ya, mungkin ya, kegagalan ya. Nah, saya memahami kegagalan dalam kehidupan itu adalah suatu yang pasti akan terjadi. Kegagalan, masalah, itu selamanya pasti akan terjadi sampai kita selesai di dunia ini. Dan tugas dari kita itu bukan bagaimana menakuti kegagalan tersebut, tetapi bagaimana kita menyikapi kegagalan tersebut, menghadapi kegagalan tersebut, dan bagaimana beradaptasi untuk kegagalan yang diperkirakan akan datang. Ataupun cara gampangnya itu, di dunia ini kita sudah pasti akan gagal nih. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan untuk menghadapi kegagalan tersebut, beradaptasi, meminimalisir kegagalan. Dan saya selalu berpikir setiap malam itu, bagaimana sih cara untuk menangani masalah ini, bagaimana sih cara untuk menggadaikan income ini. Jadi lebih ke memikirkan solusi saja. Iya. Solusi terhadap bisnis usaha itu. Iya. Lebih memikirkan ke bisnis, solusi dari bisnisnya itu, solusi dari problem bisnis. Jadi saya jarang overthinking terkait kehidupan, tapi saya lebih sering untuk memikirkan bagaimana cara mencari jalan keluarnya gitu. Oke. Nah, Mas Bambi ini kan berkuliah nih kan? Iya. Itu gimana sih cara bagi waktunya antara berkuliah dan bisnis itu? Ya. Berkuliah dan bisnis ini adalah sesuatu yang nggak bisa disatukan ya. Bisnis itu akan selalu buka tiap hari, kuliah juga akan selalu datang tiap hari ya. Apalagi kalau kita kuliah aktif reguler, bukan kelas sore atau kelas kerja. Nah, saya waktu itu bulan Januari bisnis saya dibuka, dijalankan, mulai jalan. Januari 2025. Jadi baru-baru. Bisnis saya baru-baru. Nah, waktu itu alhamdulillahnya fakultas saya ini libur. Sedang pembangunan, renov, kurang lebih ada 4 bulan. Nah, saya memanfaatkan, nggak tahu ya, tiba-tiba aja bisa barengan gitu antara bisnis saya buka sama fakultas saya renov. Sebelumnya saya nggak pernah memikirkan itu. Dan bagaimana menghadapinya, pikir nanti gitu. Saya pikirannya gitu. Yang penting saat ini selesai gitu. Yang penting selesai gitu. Nah, waktu itu buka Januari, kemudian bulan Desembernya itu ada informasi kalau kuliah semester depan itu libur di-online-kan. Karena renovasi, jadi full online, nggak pernah sama sekali ke kampus. Nah, waktu itu saya memanfaatkan untuk menjalin bisnis. Pertama itu saya belum memikirkan bikin karyawan, bikin rekrut karyawan, karena saya paham bisnis awal masih adaptasi nih.
belum seberani itulah gitulah. Tapi statement itu berubah ketika saya menjadi kasir, kemudian ada pelanggan datang. Pelanggan ini kok nyeletuk, ayo cepet-cepet, malu ada mas-mas sih, pilih-pilih cepet-cepet gitu. Nah akhirnya besoknya saya langsung mutusin buat nyari karyawan cewek buat di kasir. Nah kenapa kok saya berani nyari karyawan? Saya sudah mencari jawabannya. Bisnis baru itu gak apa-apa kalau mau nyari karyawan, tapi dianjurkan jangan dulu sebenarnya. Tapi saya nekat karena saya yakin rezeki yang didapatkan saat berwirausaha itu, ketika kita ada karyawan itu sebagian juga rezeki yang didapat dari karyawan itu. Jadi karyawan itu ikut kepada kita, itu menjemput rezekinya sendiri. Saya berkeyakinan seperti itu. Saya juga berkeyakinan pasti nggak akan kurang, omsetnya nggak akan kurang dan omsetnya akan nutup cukup gitu. Nah maka dari itu saya ambil karyawan. Nah di saat itu pertama-tama saya ajarkan karyawan saya itu untuk bagaimana manajemen aplikasi kasir, laporan, sama pelayanan. Nah saya awasi selama seminggu, saya dampingi di sampingnya. Kemudian sisanya itu kurang lebih 1 bulanan saya awasi lewat ruang, jadi di toko saya itu ada ruangan sendiri, biasa saya duduk di situ. Nah saya cuma duduk di situ, awasi beberapa kali keluar gitu. Oh sudah bisa saya tinggal keluar pergi gitu. Nah disitulah muncul sistem. Jadi sistem ini yang membuat usaha berjalan tanpa saya ada di situ gitu. Nah sekarang bisnis toko saya ini sudah bisa buka sendiri dan tutup sendiri tanpa saya yang harus menutup gitu. Mungkin itu terlalu cepat mungkinnya, tapi lihat kondisi saya yang sedang kuliah aktif dan keluar dan jaraknya aja jauh antara Semarang sama Batang, jadi itu menurut saya harus dilakukan gitu. Dan saya berusaha untuk percaya sama karyawan saya gitu. Asalkan andaikan nanti kok ada hal-hal aneh, pasti akan ada gantinya yang terbaik gitu. Nah, menurutnya Mas Bemi nih, seberapa penting sih mahasiswa berpikir soal income? Sangat penting, terutama bagi para kaum cowok. Income itu harus didapatkan. Apalagi kan kita hidup di zaman modern ya. Banyak cewek-cewek yang sudah standar TikTok. Tidak semua cewek ya, tapi banyak. Tapi bersyukur juga bagi teman-teman cowok yang mendapatkan cewek bisa memahami keadaannya. Nah, untuk saat ini itu mahasiswa itu penting atau enggak? Sangat penting, karena selain untuk uang saku tambahan juga untuk menyiapkan masa mendatang. Terutama bagi para cowok yang akan berkeluarga nantinya, yang akan menjadi pemimpin nantinya, pastinya kita tidak akan tega melihat keluarga kecil kita nanti itu hidup susah. Jadi kita harus menyiapkan diri sekarang. Orang berwirausaha, orang mencari income itu tidak instan, tidak langsung banyak gitu. Jadi harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Gitu, walaupun rencana berkeluarga nanti, keluarga masih lama kok, berkeluarga masih lama, nanti aja lah gitu. Justru masih lama itu menjadi momen kita, belum ada tanggungan, belum ada tanggung jawab, itu masih masa-masanya kita kegagalan masih aman, omset sedikit masih aman. Kalau kita sudah ada tanggungan, sudah ada tanggung jawab, sudah berkeluarga, baru sadar mencari income, mencari pondasi, membuat usaha, itu sudah khawatir nanti kalau gagal, sudah memikirkan bagaimana susu anak, bagaimana makan keluarga gitu kan. Jadi sudah harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Sekarang kita masuk ke tanya jawab cepat ya Mas. Siap. Lebih penting mana, modal uang atau modal nekat? Modal nekat, tapi harus
diketahui dulu langkahnya kemana. Strateginya. Strategi dulu. Oke. Modal nekat harus ada strategi. Oke, lanjut nih Mas. Satu visi atau satu frekuensi? Satu visi. Kenapa tuh? Karena ini tentang apa? Pasangan atau apa? Iya, pasangan. Pasangan ya? Pasangan. Karena kalau pasangan satu visi itu bisa diajak untuk berkembang bersama. Oke. Tujuannya sama. Kalau satu frekuensi belum tentu satu visi, nanti kasihan kalau sendiri-sendiri gitu, walaupun Oke. satu frekuensi. Oke. Lanjut nih Mas. Kalau kuliah tabrakan sama orderan besar, tinggalin kelas atau Tinggalin kelas. cuan? Loh, belum selesai. Tinggalin kelas atau tinggalin cuan? Tinggalin kelas. Tinggalin kelas. Kenapa tuh? Saya beberapa kali sering bolos kelas. Lebih sering alasannya sih ke teman-teman, ke orang tua dan ke orang-orang yang nanya, kenapa sih kok jarang kuliah gitu. Saya menjawabnya dengan memanfaatkan jatah bolos saya gitu. Walaupun kenyataannya lebih dari itu. Nah, nikah muda atau nikah mapan? Nikah mapan. Kenapa itu? Nikah mapan lebih aman aja sih. Iya, benar. Lebih aman. Lebih terstruktur Lebih ya. terstruktur. Lebih sudah siap gitu. Tanggungannya sudah ada gitu. Oke. Udah selesai nih Mas tanya Sudah jawab selesai. kita. Oke. Makasih banyak ya Mas atas kehadiran dan sharing-sharing bareng ini, pengalaman dan inspirasinya tentu sangat bermanfaat, menginspirasi. Ternyata tuh Mas Bambi tuh udah dari kecil berbisnis, udah punya minat usaha berbisnis, terus struggle, punya strategi yang sangat-sangat apa ya? Yang sangat-sangat benar-benar dari nol kayak gitulah intinya. Untuk sampai sekarang bisa membangun usaha retail aksesoris itu ya Mas. Oke, ternyata suara berisik itu gak selalu datang dari panggung, namun kadang justru dari saldo yang masuk. Terima kasih udah sharing dan berbagi cerita di podcast Faktiva TV ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Buat teman-teman yang sedang kuliah, yang punya bisnis usaha, mau berbagi cerita, bisa langsung kontak media sosial kami. Dan kami tunggu di episode selanjutnya. Kuliah senyap, income berisik. Beri tepuk tangan.